Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para pemirsa dimanapun Anda berada dan para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana memberikan kita kesempatan untuk terus menimba ilmu, mencari ilmu, mendalami ilmu agama, yang mana al-fiqhu atau at-tafaqquh fid din, mendalami ilmu agama adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan tafaqquh fid din kita tahu apa yang baik bagi kita dan apa yang buruk bagi kita. Dengan tafaqquh fid din, mendalami ilmu agama, kita mengetahui apa yang halal bagi kita, apa yang disunnahkan bagi kita, apa yang diwajibkan bagi kita, dan kita mengetahui apa yang dimakruhkan bagi kita dan lebih-lebih apa yang diharamkan bagi kita. Marilah kita buka pertemuan ini dengan niatan at-tafaqquh fid din, niatan mendalami ilmu agama, yang mana para hadirin dan para pemirsa dimanapun Anda berada, ilmu agama sungguhlah banyak macamnya. Salah satunya gramatika kolbu adalah salah satu dari macam-macam ilmu agama. Sekarang kita akan membahas dalam pertemuan ini tentang pembagian dari kalimat. Telah kita bahas tentang kalam, sekarang kita akan membahas tentang kalimah. Dalam gramatika Arab disebutkan bahwasannya kalimat yang keluar dari lisan manusia itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah kalimat isim, yang kedua adalah kalimat fi'il, yang ketiga adalah kalimat huruf. Yang mana ketiga-tiganya akan kita bahas satu persatu dalam pertemuan ini dan dalam pertemuan selanjutnya, insyaallah biidnillahi ta'ala. Pertama akan kita bahas tentang kalimat isim, yang mana isim adalah suatu nama. Kita bahas dari segi gramatika kolbu, dari segi nahwu tasawuf. Isim adalah mufrad, yang mana jamaknya adalah asma. Asma yaitu yang berarti banyak dari beberapa nama. Nama-nama sungguh sangatlah banyak. Oleh karena itu ulama menyebutkan afdhalul asma, paling agungnya nama, afdhalul asma, paling agungnya nama ialah asmaullahil husna, asma, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu paling agungnya nama, paling mulianya nama, paling utamanya nama ialah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh banyak para ulama bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh mempunyai nama yang sangat banyak, lebih dari 313 nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun yang disebutkan, belum lagi yang tidak kita ketahui. Salah satunya Muhammad, salah satunya Ahmad, salah satunya Nabi Yusa'ah, salah satunya Nabi Rahmah, Toha, Yasin, wa Mahmud, wa Hamid, Mustafa, Mujtaba, Muktafa. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nama yang sungguh-sungguh sangat mulia setelah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, setelah nama-nama Nabi Muhammad, terus nama-nama para nabi-nabi yang lain, nama-nama para malaikat, nama-nama
Al-Quran, nama-nama hadis, nama-nama ulama, nama-nama salafun soleh, dan di semua nama-nama Nabi Muhammad dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang tidak berfaedah, semuanya berfaedah bagi diri kita, utamanya bagi hati kita yang penuh atau butuh kepada cinta kepada Nabi dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan bahwasannya para sejarawan, para ulama tarikh menyebutkan, menceritakan, meriwayatkan bahwasannya ketika Sayyidatina Aminah, ibu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun seorang anak yang lahir di Bani Quraisy di Mekah pada waktu itu. Ketika punya anak, tidak ada satupun yang dinamakan Muhammad, tidak ada satupun yang dinamakan Ahmad. Karena apa? Karena Muhammad dan Ahmad tidak biasa bagi mereka atau bagi nenek moyang mereka menyamai atau menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama Muhammad dan Ahmad dan lain sebagainya. Ketika Siti Aminah, Sayyidatina Aminah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika kakek dari beliau yang bernama Abdul Muttalib mendengar kabar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah lahir, dan langsung bergegas berangkat ke rumah Siti Sayyidatina Aminah. Ketika melihat wajah lucu, wajah ganteng, penuh dengan nur, penuh dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terlintas di dalam hati kakeknya adalah nama Muhammad. Diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi nama Nabi Muhammad dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tidak ada pada masa Nabi Muhammad atau sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad, tidak ada yang bernama Muhammad atau tidak ada yang bernama Ahmad. Dengan bersorak gembira, kakek beliau, kakek baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menamakan cucunya dengan nama Muhammad, yaitu Muhammad fid dunya wa Ahmad fis sama. Nabi Muhammad adalah nama yang diperuntukkan dari kakeknya di dunia, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperuntukkan nama Ahmad di langit di sana. Oleh karena itu, inilah macam-macam dari nama, macam-macam dari isim, yang mana asma, isim. Oleh karena itu, salah satunya juga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahmad, wa Thaha, wa Yasin, dan sungguh banyak nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Yusa'ah, nabi yang mana terutusnya Nabi Muhammad adalah tanda pertama dari hampirnya qiyamus sa'ah, hampirnya tanda akan adanya hari kiamat, akan terjadinya kiamat. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Berarti otomatis umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terakhir, generasi yang terakhir. Dan pasti pula zaman pada umat Nabi Muhammad adalah zaman yang terakhir, dan alam bumi yang ada setelah Nabi Muhammad adalah bumi yang terakhir. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki oleh Nabi Yusa'ah, adalah nabi yang mana lahirnya adalah tanda dari tanda-tanda kiamat, tanda
dari tanda-tanda hari akhir. Para pemirsa dimanapun Anda berada, dan para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sering untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana salah satu ulama menyebutkan dalam satu kitabnya, yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, menyebutkan di dalam satu kitabnya yang bernama Jala'ul Afham fi Sholati ala Nabiyyis Afdhalus Sholati Wassalam, disebutkan faedah-faedah, berpuluh-puluh faedah, bahkan beratus-ratus faedah tentang bagaimana menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibungkus dengan sigat sholatu ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dari faedah tersebut adalah kita akan mendapatkan atau kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang birrul walidain, orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Akan timbul pertanyaan di benak kita, bagaimana sholat kepada Nabi Muhammad, bersolawat kepada baginda Rasul menjadikan kita anak soleh yang berbakti kepada orang tua. Disebutkan di suatu hadis bahwasanya ada malakani muwakkalani, ada malaikat yang selalu menemani kita di mana kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat tersebut pergi ke Madinah menyampaikan, menghaturkan solawat yang kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, inna ummataka fulan ibni fulan yusalli wa yusallimu alaika. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab sholawat dan salam yang kita haturkan kepada baginda Rasul. Dan ada satu rahasia penting pada sigotus sholat, atau ketika malaikat menyampaikan penghaturan kita dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad, yaitu inna ammataka ya Rasulullah, salah satu dari umatmu bersolawat kepadamu yang bernama fulan ibnu fulan, semisal bernama Abdullah ibnu Ahmad atau Muhammad ibnu Abdullah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengenal nama orang yang bersolawat kepada beliau, akan mengenal nama kita apabila kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan lebih-lebih juga akan mengenal nama orang tua kita apabila kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, karena nama orang tua kita ikut disebut oleh malaikat ketika melaporkan solawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan membuat hati orang tua kita yang ada di alam barzakh yang mendahului kita, nenek moyang kita, membuat hati mereka gembira karena namanya diingat, dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak pula kejadian-kejadian tentang bagaimana ulama-ulama meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat solawat, melewat bersolawat kepada beliau, melewat mustaghitsina bizikri asma'ihi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ba'duhum mustaghitsina bizikri wasfun min sifatihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yang masyhur dan yang sering kita baca adalah qasidah Burdah Imam Al-Busiri, adalah qasidah tawassul yang dikarang oleh satu imam, yaitu Imam Al-Busiri yang berasal dari negeri Mesir di sana, yang mana diceritakan bahwasannya Al-Imam Al-Busiri sedang dilanda, sedang diuji dengan sakit yang membuat setengah badannya lumpuh. Akhirnya Imam Busiri meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mengarang bait-bait syair merdu
bait-bait syair yang menyentuh kalbu, bait-bait syair yang menyentuh hati, memuji Nabi Muhammad, memuji nama Nabi Muhammad, memuji sifat-sifat Nabi Muhammad, memuji keelokan wajah Nabi Muhammad, memuji ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, memuji kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, memuji umat Nabi Muhammad, memuji sifat-sifat Nabi Muhammad. Keesokan harinya Al-Imamul Busiri disembuhkan dari penyakit yang dideritanya. Ini adalah satu contoh penting tentang bagaimana kita harus terus-menerus meningkatkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad Khairil Bariyah Al-Mustafa Al-Muktafa Al-Mujtaba sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-qabul ala kulli hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.